Hey, 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 bangsat. Hey, bangsat penjajah Indo. Dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana Papua dianeksasi, dicaplok oleh Indonesia. Jadi kita bicara secara ringkas saja, tidak perlu panjang-panjang. Jadi pada intinya Papua bisa dicaplok oleh Indonesia itu karena atas kepentingan tambang Freeport. Amerika punya, bukan Amerika, itu bisnismen Amerika sini ada gabungan perorangan dan company yang punya saham di dalam perusahaan itu. Mereka ini yang pinjam uang ke Rockefeller. Pertama mereka bangun tambang mereka di Kuba, tambang nikel. Mereka pinjam uang di Rockefeller 3 billion. Itu waktu mau ekspor perdana tahun 59 langsung Che Guevara dan Fidel Castro kasih tumbang itu Presiden Batista yang pro Amerika. Langsung perusahaan Freeport itu dinasionalisasikan dan bisnismen ini tidak bisa bayar kembali uangnya Rockefeller 3 billion itu. Nah, tapi Rockefeller kan punya perusahaan minyak di Papua yang namanya Standard Oil Vacuum dengan Pacific Investment. Punya saham di perusahaan minyak dulu di Papua tahun 1926 yang namanya Netherlands New Guinea Petroleum Maskapai atau NNGPM. Nah, NNGPM ini sahamnya dimiliki oleh Standard Oil Vacuum 40% dan Pacific Investment 20% dan Belanda punya Shell 20%. Nah, jadi Rockefeller sendiri punya dua perusahaan ini punya saham di NNGPM 60%, 20 tambah 40, 60, sisanya Belanda punya perusahaan Shell itu. Jadi mereka ini yang Rockefeller punya perusahaan Pacific Investment jadi Chevron dan Standard Oil Vacuum yang sekarang jadi perusahaan minyak namanya Exxon Mobil itu perusahaan Exxon Mobil dengan Chevron yang punya Rockefeller nih. Nanti pada tahun 1933 ahli geologinya dari Chevron namanya Carl Hans, dia ini tahun 1903 lakukan foto-foto udara. Waktu itu mereka punya ada cabang juga sumur minyak juga di Bintuni namanya Stenkol waktu itu. Jadi mereka ini yang pergi Hans ini foto-foto udara, pergi ke Danau Wissermeren di Paniai, Ennertali, baru nanti naik lagi ke sana baru mereka temukan itu Gunung Grasberg dan Erzberg itu tahun 33. Nah, nanti lulusan geologi Belanda yang baru masuk di perusahaan NNGPM di Papua nih namanya Giandosi dengan Collins, anak-anak muda ini yang disuruh pergi eksplorasi gunung itu. Jadi nanti tahun 36 baru mereka naik ke sana. Mereka naik bawa peralatan lewat sungai Ajigua, naik sampai ketemu di atas dan mereka buat peta, dan peta itu mereka bisa dapat di Forbes Wilson, direktur Freeport yang dulu naik eksplorasi itu Gunung Erzberg dan Grasberg tahun 60 itu bulan Mei sampai Juni. Di dalam bukunya yang dikasih judul itu Conquest Copper Mountain. Nah, di dalam dia punya buku itu dia bilang itu logam-logam yang ada di permukaan saja itu ada 80 jenis logam yang dari hasilnya Giandosi punya survei. Dan di bawah tanah belum tahu. Jadi kalau di situ bilang Freeport cuma bilang tembaga waktu itu, sekarang ketahuan emas bilang emas. Mereka masih menyangkal yang uranium dan lain-lainnya. Padahal semua lengkap ada di situ. Nikel kah, timah kah, stengten kah, besi terkuat di muka bumi ini, semua ada di situ. Jadi pasti ada lebih dari 100 jenis logam di situ. Menurut
laporannya Giandosi di dalam buku Conquest Copper Mountain itu. Hasil eksplorasi di tahun 36 itu Rockefeller, hasil eksplorasi dari Giandosi itu sudah kasih sama Rockefeller di sini, dia sudah pegang karena sebagai pemilik saham terbesar di NNGPM di Sorong waktu itu. Jadi yang dibilang dapat peta itu di Universitas Leiden itu omong kosong, itu bullshit. Nah, jadi dari hasil itu sudah, jadi Rockefeller punya peta ini ada, makanya begitu orang-orang bisnismen Amerika ini tidak bisa bayar kembali Rockefeller punya uang 3 billion, makanya Rockefeller kasih peta itu untuk mereka mainkan. Jadi langsung tahun 59 itu juga Direktur Freeport di Indonesia, Forbes Wilson ini pergi gandeng perusahaan Belanda satu di Kalimantan yang namanya East Borneo Company, pimpinannya Jan van Kruisen. Jadi Jan van Kruisen ini dengan Forbes Wilson mereka lakukan penandatangan kontrak pertama Freeport untuk kerjasama untuk eksplorasi Gunung Grasberg dan Erzberg itu di tahun 60 bulan Mei sampai Juni. Jadi setelah itu Freeport pergi survei, sudah ada cadangannya, sudah dihitung semua, makanya mereka mulai kasih laporan ke Rockefeller bahwa mereka sudah bisa kembalikan uangnya mereka yang pinjam dari Rockefeller 3 billion di sana. Nah, makanya Belanda diajak kerjasama untuk kelola itu, tapi kan Belanda menolak, tidak mau, makanya mereka pakai Indonesia lah untuk gulingkan Belanda dulu baru bisa. Nah, makanya rencana Belanda dengan Sekjen PBB ini Dag Hammarskjöld untuk memasukkan Papua jadi anggota PBB tahun 61 itu gagal karena Dag Hammarskjöld bunuh 8 hari sebelum sidang umum PBB bulan September. Dia jadi sudah pembunuh duluan di Kongo sana. Terus digantikan oleh Sekjen PBB baru yang namanya Utan. Utan ini malah paksa Belanda untuk terima proposalnya Elsot Banker itu yang dikenal dengan perjanjian New York dan perjanjian Roma itu, karena itu Elsot Banker yang susun perjanjian itu. Nah, jadi mereka bermain lewat Sekjen PBB baru ini, paksa Belanda harus terima proposalnya Elsot Banker. Belanda masih kepala batu lagi. Nanti sampai 1 Desember dan Belanda bersiap kemerdekaan Papua itu udah makanya langsung. Tapi di tahun 60 itu jadi setelah di tahun 60 tuh Amerika kasih uang sama Soekarno 886 juta US dollar, dan uang ini saya dapat dari memorandum dari Rockefeller punya anak buah satu yang namanya George McBundy. Dia staf Dewan Keamanan Amerika waktu itu, dan dia itu sebagai pimpinan dari Ford Foundation. Jadi mobil Ford ini juga dia punya mobil-mobil di sini juga karena ambil batu dari Papua itu. Jadi direktur Ford Foundation ini McBundy ini kirim memorandum ke Soekarno setelah penandatangan perjanjiannya tanggal 15. McBundy bilang mereka siap nasionalisasi kapitalisasi aset-aset di sana di Papua karena mereka sudah kasih uang sebesar 886 juta US dollar untuk Soekarno punya bantuan untuk militer di tahun 60-an itu, yang pergi Soekarno beli senjata di Rusia sana untuk perang Trikora itu. Nah, jadi Soekarno dengan Indonesia bilang pinjam utang dari Rusia itu omong kosong, bilang Nasution di sana baru pinjaman itu omong kosong, bullshit. Amerika yang kasih uang untuk Soekarno. Jadi PKI di Indonesia, Amerika yang membiayai Soekarno untuk jadi negara komunis untuk pakai gertak Belanda supaya Belanda bisa menyerah. Tapi Belanda tidak menyerah juga. Makanya Amerika jengkel. Amerika begitu Belanda persiapan kemerdekaan Papua, langsung Soekarno kirim pasukan ke sana untuk perang Trikora. Terus Amerika ancam Belanda tidak boleh bawa bantuan senjata ke Papua lewat terusan Panama sini.
Akhirnya Belanda tahu langsung di situ. Terus Amerika ancam Belanda kasih stop bantuan Marshall Plan untuk bangun Belanda kota yang hancur gara-gara Jerman babat. Akhirnya Pangeran Bernhard langsung turun tangan. Padahal peraturan di dalam pemerintahan Belanda itu urusan pemerintahan itu urusan kerajaan tidak bisa ikut campur. Itu biarkan Menteri Luar Negeri yang urus dengan Perdana Menteri. Kenapa harus Pangeran Bernhard yang turun tangan dari kerajaan? Tidak boleh itu. Pangeran Bernhard langsung harus turun tangan. Jadi Pangeran Bernhard punya proposal tuh, dia bilang kita harus buat Papua ini dalam sistem perwalian, baru Belanda bisa terima. Artinya di dalam perwalian ini kan ada 3 negara wali, yaitu Belanda, Indonesia, dan Amerika. Mereka bikin Papua dalam sistem perwalian. Jadi Papua ini dipindahkan dari daftar wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri atau non self governing territory, dipindahkan ke Dewan Perwalian, disebut dengan Trust Territory. Belanda Pangeran Bernhard kasih usul itu, jadi proposalnya Pangeran Bernhard begitu, jadi mereka bilang oke, mereka terima, nanti bikin Papua dalam sistem perwalian. Jadi mereka suruh Belanda tanda tangan perjanjian New York dulu untuk ambil alih administrasi dulu, administering powernya dipindahkan dulu dari Belanda ke PBB, baru nanti di PBB serahkan ke Indonesia, baru nanti bikin Papua dalam sistem perwalian. Nah, jadi mereka rancang perjanjian New York itu dengan di Virginia sini, terus dibawa ke PBB, diterima, disahkan oleh resolusi PBB nomor 1752. Terus perjanjian Romanya bulan September, jadi mereka tanda tangan perjanjian New York 15 Agustus, bulan September tanggal 30 mereka pergi bikin perundingan di Roma yang untuk atur sistem perwalian Papua itu yang diatur dalam perjanjian Roma itu, di mana Indonesia hanya pegang Papua 25 tahun. Setelah itu diberikan kembali orang Papua punya hak untuk berpemerintahan sendiri sebagaimana diatur dalam Piagam PBB pasal 73 dan resolusi 448. Karena itu 3 kali Indonesia coba untuk klaim Papua di PBB dari tahun 55, 56, 57 gagal semua karena adanya Piagam PBB itu dan resolusi 448 itu. Jadi Indonesia tidak punya hak untuk kontrol Papua. Biarkan orang Papua menentukan dia nasib sendiri. Makanya mereka tipu Belanda bilang nanti bikin Papua dalam sistem perwalian. Ternyata setelah tanda tangan perjanjian Roma itu, Presiden Majelis Umum PBB-nya tidak sahkan itu hasil dari perjanjian Roma itu, dihilangkan begitu saja. Jadi status Papua ini langsung tidak jelas. Jadi di dalam perjanjian Roma itu untuk sistem perwalian itu Belanda, Perdana Menteri De Kooij punya surat ke John Kennedy bilang Belanda siapkan anggaran $30 juta untuk pembangunan selama 25 tahun itu. Dana itu yang dikenal dengan dana Van Dui dulu di Papua, orang bilang gitu. Van United Nations Development for West Iran gitu. Jadi dana $30 juta itu diatur dalam perjanjian Roma dan Indonesia harus masuk Papua 1 Mei itu diatur dalam perjanjian Roma juga. Perjanjian New York tidak mengatur untuk Indonesia harus masuk Papua 1 Mei itu. Jadi mereka ini, makanya Papua masuk 1 Mei itu langsung dibuat khusus sistemnya, karena sistem di dalam perjanjian Roma ini yang mengatur Indonesia masuk tanggal 1 Mei dan PPRA yang direncanakan tahun 69 itu dibatalkan saja, tidak perlu dilaksanakan. Kalaupun mau dilaksanakan juga hanya formalitas saja, tapi Indonesia tetap pegang Papua mulai 1 Mei 63 sampai 1 Mei 88 harus sudah berakhir. Makanya Tom Manggai dulu proklamasi bintang 14 tahun 88 di bulan Desember tanggal 14 itu. Jadi status Papua ini saat ini ada di Dewan Perwalian. Seharusnya Indonesia tiap tahun berikan laporan ke Dewan Perwalian dan Dewan Perwalian harus minta laporan kepada Indonesia. Tapi pelaksanaannya sampai hari ini tidak pernah. Indonesia diam, Dewan Perwalian juga diam. Demikian penjelasan singkat dari saya, John Anari, pimpinan West Papua Liberation Organization, memberikan pendidikan politik kepada bangsa Papua dan bangsa Indonesia dan orang-orang di seluruh muka bumi yang mengerti bahasa Indonesia ini supaya mengerti status tanah Papua itu.
Karena tanah Papua ini cuma dititip, makanya waktu Indonesia masuk tahun 63, Papua tidak disahkan melalui Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi ke-27 itu. Timur Leste yang masuk dari belakang saja ada lewat ketetapan MPRS, sedangkan Papua tidak ada, cuma disahkan lewat Penpres nomor 1 tahun 63. Penpres ini kedudukannya rendah, kecil di bawah, jadi presiden punya hak otak-atik Papua, mau kasih otonomi kah, mau kasih referendum kah, mau merdeka kah, mau apa kah, terserah presiden saja. Maka itu rakyat Papua harus tahu sejarah ini, jangan bodoh untuk mendukung penjajahan Indonesia di atas tanah Papua. Jadi status ini orang Papua perjuangkan tetap sampai dimanapun akan menang. Mending Indonesia kok undur diri secara baik-baik, terhormat, mengakui kau punya kesalahan saja, daripada kita lobby baru permalukan kalian di dunia internasional. Ya, demikian penjelasan saya singkat tentang bagaimana Indonesia mencaplok Papua ke dalam bingkai negara kesatuan Republik Iblis. Tetap merdeka. WPLO akan perjuangkan kebenaran sampai tetap merdeka.